Kalau kamu pernah main ke kios atau lapak buku bekas, ada satu tipe bacaan yang dulu gampang banget ditemukan. Komik tipis, murah, dan ceritanya kadang ngawur, tapi justru itu yang bikin seru. Salah satu yang ikonik adalah komik Pitruk Gareng yang sangat lekat dengan nama Tatang S. Di video ini, kita nggak cuma nostalgia isi ceritanya. Kita mau bahas satu hal yang sering kelewat, tapi sebenarnya menarik banget kalau kamu suka sejarah komik Indonesia. Komik Pitruk Gareng itu diterbitkan oleh berapa banyak penerbit sih? Dan kenapa bisa seperti berpindah-pindah label? Oke, kita mulai pelan-pelan. Kalau kita lihat dari cara banyak orang yang membahas karya Tatang S, komik Punakawannya sering dianggap sebagai komik yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Pitruk dan Gareng di sini bukan sekedar tokoh pendamping seperti dalam pakem pewayangan yang formal. Mereka justru jadi tokoh utama yang hidupnya mirip banyak orang. Ada masalah uang, kerjaan, kadang apes, kadang lucu, dan ceritanya sering banget terasa membumi. Bahkan, tema yang muncul pun campur. Ada humor, romansa, sampai horor. Yang semuanya dibawa ke suasana kampung atau keseharian yang akrab. Nah, karena pasarnya luas dan formatnya memang cocok buat kios, urusan penerbitan komik seperti ini juga punya karakter unik. Ini yang nanti nyambung ke pertanyaan utama kita. Sekarang kita masuk ke inti. Kalau kita kumpulkan rujukan populer yang membahas komik Punakawan Tatang S, termasuk yang dikenal sebagai Pitruk Gareng, ada satu informasi yang muncul berulang kali, bahwa karya-karya ini tidak hanya beredar lewat satu penerbit, tapi lewat beberapa penerbit atau agensi. Dan angka yang paling konsisten disebut adalah 5. Jadi, 5 penerbit atau agensi yang paling sering disebut adalah Gultom Agensi, Jaya Agensi, Sandro Jaya atau juga sering ditulis sebagai TB Sandro Jaya Agensi, lalu TB Roni Saputra Agensi, dan Nur Agensi. Kalau kamu cuma butuh jawaban cepat, ya 5. Tapi biar video ini nggak cuma berhenti di angka, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa banyak? Kok bukan satu penerbit besar yang resmi dan stabil? Jawabannya adalah di ekosistem komik kios. Dunia komik tipis yang beredar di kios itu beda dengan penerbitan buku modern yang biasanya rapi. Ada katalog, ISBN, jalur toko buku besar, dan arsip yang jelas. Komik kios sering bergerak lewat pola yang lebih fleksibel. Misalnya, lewat agensi atau penerbit kecil yang fokus pada satu hal. Cetakan cepat, harga terjangkau, dan distribusi kuat ke kios-kios. Di beberapa catatan, misalnya, Sandro Jaya Agensi sering disebut sebagai penerbit kecil yang dekat dengan ekosistem pasar, yang menggambarkan bahwa jalurnya memang rakyat biasa, dan wajar kalau modelnya cair. Nah, kalau jalurnya cair, maka label penerbit yang muncul di edisi-edisi berbeda juga bisa beragam. Dan ini menjelaskan kenapa kita menemukan beberapa nama agensi penerbit yang sama-sama beredar di memori pembaca maupun di rujukan internet. Tapi, masih ada satu faktor penting yang bikin persoalan penerbit ini makin rumit, yaitu pembajakan. Di internet ada penjelasan bahwa periode tertentu karya Tatang S yang dianggap asli menampilkan foto Tatang dan nama lengkapnya sebagai penanda pembeda dari versi yang bukan asli. Dan penanda ini dikaitkan dengan penerbitan TB Sandro Jaya Agensi. Jadi bayangin, ketika satu judul populer sekali, lalu muncul banyak versi yang meniru, pasar jadi penuh varian. Di situ, penerbit atau agensi penerbit
perlu cara untuk menegaskan versi yang mereka anggap resmi. Dan akibatnya, buat pembaca hari ini, riwayat penerbitan komik ini terasa semakin campur. Lalu, apakah ada bukti lapangan yang menunjukkan label penerbit memang beragam? Ada indikasi, walaupun sifatnya bukan data bibliografi yang super rapi, misalnya ada listing kolektor atau arsip penjualan yang menyantumkan judul Pitruk Gareng dengan label penerbit tertentu seperti Jaya Agensi. Ada juga catatan blog nostalgia yang menuliskan beberapa judul komik dagelan Pitruk Gareng dengan kombinasi label agensi yang berbeda. Sekali lagi, ini bukan dokumen resmi seperti katalog penerbit modern, tapi cukup untuk menguatkan gambaran bahwa di lapangan memang ada variasi label yang beredar. Jadi, kalau kita rapikan kesimpulannya, pertama, berdasarkan rujukan internet yang paling konsisten, Pitruk Gareng karya Tatang S terkait setidaknya 5 penerbit atau agensi. Gultom, Jaya, Sandro Jaya, atau TB Sandro Jaya, TB Roni Saputra Agensi, dan Nur. Banyaknya penerbit ini bisa dipahami karena ekosistem komik kios itu fleksibel. Sering ditangani penerbit kecil agensi, distribusinya cepat dan tidak selalu terdokumentasi serapi buku modern. Isu pembajakan membuat identitas edisi jadi penting, sampai ada strategi penanda asli pada sebagian terbitan. Nah, sekarang saya mau lemparkan pertanyaan ke kalian semua. Kalau kamu punya komik Pitruk Gareng di rumah, atau pernah lihat di lapak, coba cek penerbitnya apa. Tulis di komentar, siapa tahu dari pengalaman penonton, kita bisa bikin pemetaan kecil. Edisi mana, terbitan siapa, dan kira-kira beredar di era yang mana. Pada akhirnya, justru keberagaman penerbit inilah yang ikut menjelaskan kenapa Pitruk Gareng bisa menjadi bacaan yang sangat luas. Ia hidup di jalur distribusi rakyat, mengikuti ritme pasar yang cepat, dan menempel pada keseharian pembacanya. Dari humor receh sampai horor kampung yang bikin merinding.